Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj bukan sekedar perjalanan malam semata, melainkan sebuah titik puncak spiritual yang membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala melewati langit-langit semesta dan menyaksikan kekuasaannya yang maha agung. Peristiwa ini menjadi bukti kebesaran iman dan penghambaan yang tulus, di mana setiap langkah diiringi keikhlasan dan ketaatan yang tiada banding. Di balik keagungan perjalanan ini terkandung pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya menjaga hubungan dengan Allah, melintasi ujian hidup dengan keimanan yang kokoh, dan menemukan makna ketaatan dalam setiap kesempatan. Isra Mi'raj menjadi panggilan bagi kita semua, umat muslim, untuk merefleksikan diri, meninggikan keimanan, dan menjadikan Allah sebagai tujuan utama dalam setiap detik kehidupan. Nah pemirsa, selama 45 menit ke depan insya Allah kita akan membahas kisah perjalanan agung Isra Mi'raj, meneladani hikmah di balik peristiwa tersebut, serta menggali inspirasi untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam Pak Kiai. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Sehat seperti Mbak Mila. Amin. Mudah-mudahan kita semua sehat ya Pak Kiai. Amin, amin. Dan juga bersemangat untuk Tholabul Ilmi Amin. di pagi hari ini dengan tema yang sangat menarik. Kita akan bahas Isra Mi'raj Pak Kiai. Tapi sebelum kita elaborasi lebih panjang, saya juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, kita bicara soal Isra dan Mi'raj. Mengapa kemudian peristiwa ini menjadi penting, menjadi sebuah hal yang wajib rasanya harus kita ketahui? Hikmah luar biasa apa yang sebenarnya terkandung di dalam peristiwa ini? Karena kadang-kadang mungkin saya juga ya, dengan ilmu saya yang juga masih fakir ini, kita Isra Mi'raj itu hanya perjalanan baginda Rasulullah dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa, begitu juga ini. Hanya sebatas itu saja, tapi sebenarnya esensi apa sih yang kita sebagai muslim juga harus tahu di balik peristiwa agung ini? Tafadhol Pak Kiai. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, Isra dan Mi'raj itu dua peristiwa. Isra itu perjalanan dari kota Mekah ke Baitul Maqdis, Palestina. Kemudian Mi'raj itu dari Palestina ke Sidratil Muntaha. Nah, dua peristiwa besar ini adalah dua gambaran tentang ibadah. Jadi ibadah fisik itu digambarkan pada Isra, ibadah spiritual itu digambarkan pada Mi'raj. Nah, kalau secara sederhana buah dari Isra dan Mi'raj itu adalah sholat, maka sholat itu harus memenuhi dua unsur ini. Artinya ada ibadah fisik yang melakukan dari mulai mengangkat tangan takbiratul ihram sampai menoleh kanan dan kiri mengucapkan salam. Tetapi juga ada ibadah hati. Nah, ibadah hati ini yang disimbolkan ketika Nabi naik. Mi'raj itu artinya naik ke atas. Di mana orangnya tetap di musola tempat dia berdiri, tetapi hatinya itu naik ke atas, dia berhadratullah, dia beraudiensi kepada Tuhan. Nah, itulah yang menjadi gambaran tentang pelaksanaan Isra dan Mi'raj, sehingga betapa pentingnya kita untuk bisa memahami, kalau kita baru sholatnya baru bisa secara fisik, maka kita harus mengupayakan ibadah kita itu ada ibadah spiritual yang melepaskan dari ibadah fisik itu tadi. Jadi kalau ibadah fisik itu Mbak Mila, itu ada waktunya. 5 kali. Kemudian ibadah sunnah yang ada mawakit, ada waktu-waktunya itu kan, itu terbatas. Tetapi kalau ibadah spiritual yang sifatnya kejiwaan, rohania, dia nggak ada batas. Sehingga orang bisa beraudiensi itu setiap saat dan terus menerus. Dan itulah yang membedakan pada level-level ketakwaan. Tingkatan keimanan itu bukan pada ibadah yang fisik itu tadi. Jadi bagaimana tadi kita tetap fokus
menyatukan diri kita itu ya kehadirat Allah gitu ya Pak Ya, Kiai ya. Oke. Nah sebenarnya Pak Kiai, pelajaran yang kita bisa ambil dari proses baginda Rasulullah SAW itu melakukan perjalanan dari itu tadi ya Isra Mi'raj itu apa? Kan ada latar belakangnya, kemudian beliau ini dalam tanda kutip dianugerahi Allah kenikmatan untuk bisa melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu. Sebenarnya latar belakangnya apa Pak Kiai? ya memang banyak versi ya Mm-mm. yang melatar belakanginya. Ada salah satu versi menceritakan itu bahwa terjadi keributan antara langit dengan bumi. Mm. Langit mengatakan dia bangga bahwa di langit itu ada Baitul Ma'mur, Mm. di mana Baitul Ma'mur itu bertawaf seluruh para malaikat yang ada di muka, yang ada di langit dan di langit itu, di muka bumi dan di langit itu, mereka pada waktu-waktunya itu melakukan tawaf. Tetapi pada sisi lain bumi juga mengatakan kami juga punya Baitullah, Mhm. sehingga yang tidak pernah kosong ke 24 jam Baca. orang melakukan tawaf. Keributan-keributan itu pada akhirnya bumi mengatakan di tanah ini, di bumi ini ditanam jasad seorang rasul yang dicintai oleh Tuhannya. Ya, pada akhirnya seperti itu. Pada waktu itu ketika Nabi masih sehat, ketika Nabi masih dalam keadaan hidup, beliau mengatakan di bumi ini ada seorang yang dicintai Nabi dan Rasul. Mhm. Maka langit itu menangis, pengen untuk bisa dihadirkan orang yang sangat luar biasa dikagumi, yang dicintai oleh Allah dan seluruh para malaikat. Itu salah satu latar belakang Satu versi. terjadinya versi peristiwa Isra. kenapa diisrokan. Mhm. Ya. Kemudian ada versi lain bahwa sebenarnya Nabi Muhammad itu banyak beberapa kali cobaan-cobaan Iya. yang menimpa. Ya, istri meninggal, kemudian paman. Mhm. Ya, pada saat itu Allah menggembirakan Mhm. dengan sebuah perjalanan ruhaniyah yang begitu fenomenal sampai dengan saat ini diperingati menjadi sebuah peristiwa yang besar karena bukan cuma sekedar menghibur Nabi, tetapi ada oleh-olehnya yang bisa dijadikan hiburan Untuk kita. untuk kita Manusia. itu, ya, Hamba yaitu Allah. sholat 5 waktu. Oke. Jadi sebenarnya ini adalah bentuk penghiburan juga ya, dalam tanda kutip ya, rekreasi juga ya. Karena pada saat itu seperti tadi Pak Kiai sampaikan, ada tahun-tahun yang sulit juga, Iya, kehilangan betul. paman tercinta, kemudian ditinggal juga meninggal oleh istri Iya, tercinta. betul. Jadi secara kalau digambarkan secara psikologis mungkin kondisi batinnya baginda Rasulullah SAW pada saat itu memang sedang lagi down-downnya istilahnya begitu ya Pak Kiai pada Ya, saat itu. itu ulama merabahnya seperti Mhm, itu. mhm. Ya, ulama merabahnya semacam itu. Tetapi ulama yang lain melihat memang sudah waktunya Nabi Muhammad untuk melakukan sebuah perjalanan untuk bisa meningkatkan level ibadah. Yang sebelumnya itu kan ketika sholat belum diwajibkan, Nabi Muhammad itu melakukan sholat tetapi mengikuti millata Ibrahim Hanifah gitu. Sholat, puasa, haji itu mengikuti millah Ibrahim. Nah, itu lebih cenderung kepada ibadah fisik gitu. Ritual-ritual fisik gitu. Nah, pada saat itu umat Nabi Muhammad, khususnya Nabi Muhammad yang dicintai ini, level ibadahnya itu kan ditingkatkan dibandingkan dengan umat-umat terdahulu itu. Nah, jadi yang pendapat yang ketiga ini melepaskan dari sebuah latar belakang itu semua. Karena memang harus seakan Allah ingin mengatakan Muhammad sudah waktunya dinaikkan levelnya dalam timing. melakukan audiensi itu. Jadi timingnya ini sudah tepat untuk naik level gitu. Iya. Nah nanti kita bahas ya Pak Kiai bagaimana kemudian sholat ini pada akhirnya menjadi apa ya cara, memang satu-satunya cara ya dari kita sebagai hamba itu untuk bisa terhubung dengan Rob kita. Sebagai kalau kita misalnya kita lagi suntuk, kita lagi sedih, itu kan seolah-olah emang sholat itu menjadi obat kita kan sebenarnya. Nanti kita bahas ya Pak Kiai ya. Insya Allah. Di segmen berikutnya kita harus sudah dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini Kiai Haris akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Nah Pak Kiai, kita akan bersama-sama mendengarkan pertanyaan dari seorang mahasiswi ini, Mbak Minova. Kita akan simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, nama aku Minova Nur Aziza. Aku sekarang mahasiswa tinggal di Cinere, Depok. Izin bertanya, pertanyaan pertama, apa sih perbedaan antara Isra dan Mi'raj secara hakiki? Dan yang kedua, Mi'raj itu sepertinya tidak masuk akal karena pada zaman dahulu tidak ada teknologi canggih untuk keluar dari bumi ini, bahkan penggambarannya sampai langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Nah, bagaimana cara kita sebagai muslim untuk bisa memahamkan ini? Terlebih teman-teman sepantaran aku tidak semua memahami, paham mengaji, dan juga orang-orang non-muslim. Bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa yang tidak masuk di akal itu bisa kita jelaskan secara rasional dan masuk logika mengenai Isra dan Mi'raj, khususnya di Mi'raj ini. Kira-kira pertanyaannya seperti itu. Mohon pencerahannya Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya Allah pertanyaannya dari Mbak Minova ya, Adinda Minova Nur Aziza, mahasiswi yang tinggalnya tadi di Cinere. Pak Kiai, ada dua pertanyaan sebenarnya basicnya secara garis besar. Yang pertama adalah perbedaan Isra dan Mi'raj secara hakiki apa, dan kemudian yang kedua adalah Mi'raj. Karena saya membayangkan aja sekarang saja dengan kondisi teknologi yang sudah canggih ya, mungkin kita sedikit bisa apa ya, membayangkan oh mungkin saja terjadi ya, walaupun mungkin masih banyak orang yang mengatakan kayaknya masih di luar logika sekali terjadinya Mi'raj pada saat itu. Nah apalagi pada zamannya baginda Rasulullah SAW di mana teknologi belum berkembang. Jadi pasti juga apakah pada saat itu juga banyak penolakan sih terkait dengan peristiwa agung ini? Nah bagaimana penjelasannya? Silahkan Pak Kiai. Baik, terima kasih Mbak Mila dan para pemirsa. Secara jelas sebenarnya sudah dijelaskan bahwa Asra Yusri itu adalah perjalanan fisik. Jadi orang-orang yang di kota Mekah itu juga sudah biasa melakukan perjalanan dagang ke Taif, ya, ke Palestina, Ke Syam gitu. ke Syam dan lain sebagainya, itu sebiasa. Maka perjalanan itu disebut dengan perjalanan fisik. Itu sesuatu yang dilakukan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sesuai dengan ayat surah Al-Isra ayat pertama. Tetapi beda dengan Mi'raj. Mi'raj itu perjalanan dari Baitul Maqdis, dari Palestina itu ke langit pertama sampai ke Sidratil Muntaha. Nah, sebelum menjawab bahwa ini sebenarnya tidak rasional seperti disampaikan oleh penanya, ini sulit dipahaminya. Jawaban yang sebenar ini barangkali bukannya tidak rasional, tetapi sulit untuk dipahami. Kita setuju itu. Ketika Nabi selesai melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, banyak sahabat-sahabat Nabi yang sudah Muslim keluar. Jadi murtad kembali karena dianggapnya Muhammad melakukan hal yang mustahil. Jadi akal manusia tidak bisa menerima. Jadi kaum Mu'tazilah, orang yang orientasi segala sesuatu hidupnya berdasarkan rasio, mereka murtad. Dan itu tidak sedikit, banyak yang melakukan pemurtadan dengan tidak percayaan. Nah sekarang di kalangan sahabat. Di kalangan sahabat ada yang mengatakan bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan ruhan. La bijasad, perjalanannya roh, sehingga Nabi Muhammad tetap dalam keadaan tidur di rumah Ummu Hani. Yang diperjalankan itu ruhnya. Pada riwayat Imam Ishaq dan Al-Hasan mengatakan istri beliau Sayyidah Aisyah, ya, Ibnu Mas'ud mengatakan itu adalah sebuah perjalanan ruh, bukan perjalanan fisik.
Sebagian ulama-ulama tafsir, kalau kita buka tafsir Al-Qurtubi, ada yang mengatakan Isra itu, Asra Yusri itu perjalanan fisik, Mi'raj itu perjalanan rohani. Tapi yang ketiga itu mu'zamus salaf wal khalaf, ulama-ulama meyakini bahwa kelompok ketiga meyakini itu bahwa Isra dan Mi'raj itu ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya. Kenapa? Karena menurut ya pendapat yang ketiga, Mi'raj itu bisa dirasiokan. Bukannya tidak masuk akal, bisa dirasiokan. Saya tidak apal ya episode keberapa kita membicarakan tentang mukjizat. Mukjizat itu adalah cara Tuhan mengajarkan kepada manusia yang pada saat itu manusia tidak mampu. Jadi mukjizat itu dari kata ajaza. Ajaza itu artinya tidak mampu. Jadi mukjizat itu menunjukkan kelemahan manusia. Nah, kalau Nabi Isa dianggapnya mukjizat yang monumental, lahir tanpa ada pertemuan X dan Y, itu pada zamannya adalah sebuah hal yang sifatnya ajzun, sehingga disebut mukjizat. Gitu. Cuma satu-satunya sehingga tuduhan kalau Maryam berzina itu wajar. Karena memang nggak bisa diterima. Ya. Tetapi ilmu pengetahuan mengatakan bahwa ayam bisa bertelur tanpa harus ada jago. Para pemirsa, makan telur yang jumlahnya jutaan itu, kalau kita ke kandangnya itu ribuan, kandang itu 2.000, 3.000, tidak ada ayam jagonya. Tetapi apa yang menjadi X dan Y itu ditafsirkan secara keilmuan, kemudian itu dijadikan dalam sebentuk suntikan dan makanan, maka ayam perempuan itu bisa bertelur, telurnya bisa ditetaskan dengan mesin, sehingga bila sudah tidak bertelur lagi, dipotong jadi ayam pedaging, kemudian ini ditetaskan menjadi ayam petelur lagi. Bukankah mukjizat itu sekarang menjadi ilmu pengetahuan? Nabi Musa alaihissalam membelah laut. Itu sebenarnya Allah sedang mengajarkan bahwa cairan itu, air itu, kalau beda berat jenisnya, walaupun satu tempat dia tidak akan bertemu. Ya. Seperti halnya air dengan minyak, sama-sama benda cair dalam satu gelas, maka BJ-nya akan memisahkan itu tadi. Begitu juga tentang Isra dan Mi'raj. Saya lupa tadi sebelumnya mencari data ya. Kalau tidak salah tahun 70-an ya, itu Apollo pertama kali Armstrong itu menginjakkan kakinya di bulan. Tahun 69 ya. Tahun 69 kalau tidak salah ya. Orang-orang pada zaman itu, saya masih ingat karena saya belum terlalu besar. Pada saat itu orang-orang mengatakan bahwa siapa yang mengatakan Armstrong datang ke bumi, datang ke bulan, maka hukumnya kafir ya. Kenapa? Karena memang cara pemikirannya belum sampai pada saat itu. Padahal ada ayat yang menjelaskan bahwa Mi'raj itu bisa dilakukan. Artinya orang bisa melepaskan diri dari galaksi bumi. La tanfuzu illa bisultan. Orang tidak bisa akan menembus langit itu kecuali bisultan. Nah, sultan itu adalah teknologi. Buat kapsul, ya dulu Apollo dan lain sebagainya, ternyata itu bisa. Jadi mukjizat pada dasarnya adalah cara Tuhan menunjukkan kelemahan manusia yang untuk berikutnya dia akan menjadi sebuah terobosan ilmiah. Jadi orang salah kalau mengatakan tidak masuk akal. Ini buat adik kita ini banyak yang sudah berpikir ya menyatakan pada pendekatan secara ilmiah itu tidak ada yang bertentangan dengan Isra dan Mi'raj. Itu artinya bahwa
nalar kita saja yang belum ilmu kita aja belum nyampe gitu ya Pak Kiai. Ya. Karena pada dasarnya juga kalau kita kembali ke zamannya baginda Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, teknologi pesawat terbang kan belum ada. Membayangkan bahwa dari Makkah kemudian ya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam kan rasanya juga mustahil. Mustahil. Kalau zaman sekarang kan kita bisa melintasi benua, kita bisa melewati samudra Dan dengan hitungan pesawat jam. gitu, dengan hitungan jam. Artinya bahwa kita sedang menuju ke sana ya sebenarnya. Teknologinya sudah ada, artinya memang akal manusia terus berkembang. Nah, nanti kita akan bahas lagi Pak Kiai terkait Isra Mi'raj ini, bagaimana kemudian dampaknya terhadap umat Islam, karena juga di peristiwa ini juga lahir perintah untuk sholat. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Isra Mi'raj, perjalanan menuju puncak keimanan. Kalau dikatakan tadi perjalanan menuju puncak keimanan, artinya bahwa ini adalah menjadi perjalanan yang kemudian mengubah bagaimana seorang muslim itu harus menjalin hubungan dengan Robnya Pak Kiai ya. Jadi bagaimana sebenarnya hikmah di balik perjalanan ini yang mungkin kita bisa tarik dalam kehidupan kita sehari-hari dalam kita menjaga hubungan kita dengan Rob kita. Habluminallahnya itu harus seperti apa? Ya, baik pemirsa, dari dua peristiwa ini sebenarnya Allah ingin memberikan informasi kepada kita semua. Ada orang yang jatuh cinta itu, klimaksnya itu harus bertemu. Jadi cinta itu dia tidak akan bisa merasakan cinta itu kalau tidak bertemu. Maka Allah menawarkan bagi orang-orang yang mencintainya untuk bertemu. Nah, bertemu yang sifatnya dalam ritual mahdoh itu 5 kali adalah cara yang sudah ditentukan, jangan kurang. Jadi dalam 5 kali itu. Tetapi pada pelajaran tentang Mi'raj itu, bahwa sebenarnya ada ibadah yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Di mana 24 jam kapan saja dan di mana saja dia bisa beribadah. Nah, ulama-ulama di kalangan para mutasawwifin ya, atau ulama-ulama sufi lazim disebutnya, mereka mengatakan justru ibadah yang tidak terikat oleh ruang dan waktu ini waktunya lebih luas. Seperti lamanya perjalanan menunjukkan lebih lamanya ke Sidratil Muntaha ketimbang dari kota Mekah ke Palestina, itu juga menunjukkan bahwa betapa luas. Jadi bagaimana kalau dikatakan atafakkuru sa'atan khairun min sab'ina raka'atin. Tafakkur, memikirkan tentang kebesaran Allah sesaat, itu lebih bagus ketimbang 70 rakaat. Nah, jadi kan kalau mau berbicara tentang kuantitas, maka itulah perjalanan dari Mekah ke Palestina. Tapi kalau mau bicara tentang kualitas, memahami antara dari Palestina ke Sidratil Muntaha. Itu dia akan bisa memahami bahwa sesungguhnya ada ibadah yang asyik dan dia tidak terikat pada hal yang sifatnya formalitas. Yang sifatnya formalitas tuh gini, kan harus takbiratul ihram, harus ada ruku, harus i'tidal, ada sujud, ada tasyahud. Itu adalah ritual yang tidak bisa dikesampingkan kecuali harus seperti itu modelnya. Tetapi kan ada ibadah yang tidak terikat dengan itu. Di mana hati seseorang itu ketika dia bertafakur, maka dia asik sehingga dia tidak sadar kalau sebenarnya orang melihat dia adalah orang gila. Karena dari pagi, siang dia tidak makan, dia tidak melakukan aktivitas, dia bilang orang itu ngelamun atau orang gila gitu.
Padahal dia sedang asik-asiknya bertafakur dengan Tuhan gitu. Nah, jadi beda benar emang yang ibadah yang berpikir tentang kuantitas dengan ibadah yang berpikir tentang kualitas. Oke. Dan kita tuh bisa belajar dari peristiwa ini ya Pak. Kalau kita Iya, mau betul. menyelami, iya ya. Jadi ada ibadah yang tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Iya, Yang betul. justru apa ya, kita perlu selami itu ya Pak Kiai. Bahkan dalam diam pun kadang-kadang kita harus itu tadi membuat diri, mendidik diri untuk peka ya, melihat apa yang ada di sekitar kita Pak Kiai. Sebagai bagian dari bentuk tafakur kita kepada Allah. Sebagai bentuk itu sebagai ibadah juga ya Pak Kiai ya. Betul. Ada Bapak ilmu tauhid Ibrahim alaihissalam. Salam. Dia melihat bulan. Bagaimana kemudian? Dia lihat bulan, mengagumi bulan, memikirkan tentang bulan. Tetapi ketika bulan pada pagi hari terbenam dan terganti oleh maka matahari. dia berpikir tidak ada kelayakan seandainya untuk sebagai sang pengatur gitu. Dilihat matahari, wah ini lebih hebat. Lebih besar. Dibandingkan lebih besar, lebih terang. Kenapa dia tidak dijadikan persesembahan? Tetapi ketika terbenam, dia juga mengatakan, apakah kekuasaan bisa berakhir berarti sama dengan makhluk. Itu melihat bulan, melihat matahari, tidak sama dengan orang yang cuma sekedar melihat secara fisik. Karena dia dibandingkan dengan ibadah-ibadah mahdhah itu jauh lebih tinggi gitu. Sama juga ada orang mengagumi kecantikan seseorang. Tetapi orang lain terkagum berdetak memang cantiknya yang dikagumi. Tetapi ada orang yang melihat kecantikan itu bukan kecantikan yang menarik hatinya. Tapi dia mengatakan subhanallah ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, sungguh luar biasa kau menciptakan makhluk yang semacam ini. Tapi objeknya sama. Iya. Tapi jangan sampai kemudian kita justru melupakan syariatnya gitu Pak Kiai. Kita berpikir seharian tentang mungkin ya itu tadi bertafakur tapi kita lupa misalnya tapi nggak sholat misalnya nggak puasa. Nah itu kan juga keliru juga ya Pak Kiai ya. Jadi bagaimana kemudian itu berjalan beriringan. Tapi Pak Kiai untuk bisa mendidik diri seperti itu ya peka. Mau berpikir, kan Allah tuh selalu dalam Quran tuh beliau berfirman bagi mereka yang selalu berpikir, mereka yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Artinya kan kita tuh bisa punya peluang mendapatkan pahala, bertafakur, dekat dengan Allah, mengenal Allah dalam setiap kondisi gitu. Tapi bagaimana kita bisa mendidik diri untuk senantiasa seperti itu ya Pak Kiai? Begini, memahaminya begini. Kalau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Kata beribadah itu kapan? Setiap saat kan? Ya kan? Itu maknanya 24 jam. Ya. Dengan cara dan gaya yang tidak memberatkan. Nah itu dimensinya mi'raj. Tetapi tubuhmu lelah. Ya, tubuhmu capek, bahkan kamu perlu kesehatan. Maka ada 5 terminal yang mesti kita datang ke terminal itu, kita gerakan pada saat pagi hari itu kita lekukan, kita gerakan, maka dia akan refresh kembali, tubuh itu akan merasa senang dengan gerakan-gerakan sholat yang sifatnya fisik itu adalah kesuburan, ketenangan dan menggambarkan kesehatan. Nanti setelah itu dia tetap ibadah dengan melihat sahabatnya, dia melihat mesin yang sedang memproduksi satu pintalan, dia melihat sebuah bagaimana kalau di studio melihat bahwa produksi siaran semacam ini. Semua yang dia lihat itu adalah media dia untuk mengatakan bahwa ini maha besar Allah menciptakan segala sesuatu. Nah itu yang dimaksud illa liya'budun itu. Jadi setiap aspek dalam kehidupan kita itu bisa bentuk bernilai ibadah. Bisa bernilai ibadah. Jadi ibadah yang sifatnya terikat oleh ruang dan waktu cukup 5 kali. Tetapi ibadah yang di luar melepaskan dimensi ruang dan waktu 24 jam. Nah itu. PR-nya tuh kita di situ ya, melatih, mengasah Pak Kiai. Kadang-kadang kan kita distraksinya banyak ya, apalagi setan gepeng yang selalu kita pegang itu kan itu bisa membuat distraksinya kemana-mana gitu loh.
Nah, nanti setan gepeng. Heeh. Ini kok bisa begini Iya, ya? oh, harusnya begitu ya, dipakainya untuk begitu. Hebat bener ini. Ketika kita mengatakan hebat yang menciptakan ini, Astaghfirullahalazim, ya Allah, ampunilah hambamu. Kenapa aku mengagumi orang buat ini? Padahal Padahal otaknya yang membuatnya itu dari engkau. Gitu. Allah, iya. Betul. Semuanya bisa. Iya. Semuanya kalau ditarik tuh ya arahnya ke satu. Nah ya. itu yang Mencipta dimaksud kita, dengan our mi'raj creator. itu. Baik. Makan nih. Ya Allah, saya makan nasi. Padahal di Jakarta ini nggak ada sawah. Nggak ada sawah. Betul. Daging. Di Jakarta tidak ada peternakan. Sayur ini, daun ini adanya di gunung gitu loh. Bisa sampai ke piring saya gitu Iya. ya Pak ya. Masya Allah. Jadi betul. semuanya Bisa dia ditarik. bisa menjadi sebuah ibadah. Menarik sekali pembahasan kita Pak Kiai, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Isra Mi'raj, perjalanan menuju puncak keimanan. Pak Kiai, kalau kita baca bagaimana kemudian terjadinya proses Isra dan Mi'raj ya, dari cerita-cerita begitu kan kita melihat bahwa untuk bisa sampai kemudian datang perintah sholat itu kan prosesnya juga tidak ujuk-ujuk. Artinya Nabi Muhammad kemudian bertemu para nabi dan rasul, kemudian ada negosiasi juga. Pada saat sebelum diputuskan bahwa perintah sholat yang kita kerjakan sampai dengan hari ini 5 kali, yang saya baca kan sempat perintah sholat itu 50 kali gitu. Kemudian ada negosiasi lah. Sehingga akhirnya kita bisa sholat sekarang dengan waktu 5 kali sholat dalam sehari. Itu sebenarnya hikmah dibalik itu semua seperti apa ya Pak Kiai? Kenapa harus Nabi harus bertemu dengan para nabi yang lain yang terdahulu. Kemudian proses beliau harus mendapatkan perintah sholat yang tadinya banyak kemudian jadi sedikit. Itu sebenarnya apa ya Pak Kiai hikmahnya? Iya, subhanallah Mbak Mila dan para pemirsa, kalau kita lihat pada perjalanan dari langit pertama ketemu Nabi Adam, kemudian pada langit berikut Idris Ibrahim, yang lama itu kan dialog antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Ya. Bahwa Nabi Musa tanya apa yang dibebankan, yang jadi oleh-olehmu. Sholat 50 waktu. Maka Nabi Musa mengatakan umatmu nggak kuat. Umatmu itu tidak besar. Tenaganya tidak sekuat itu. Kemudian masa ya peredaran waktu itu tidak selama dulu. Ya, sehingga nggak memungkinkan. Maka dibuatlah sebuah ilustrasi gambaran ada semacam permohonan dispensasi supaya dikurangkan. Menjadi 45, jadi 40, jadi 35, 30 sampai pada 5 rakaat. Nah, apa yang bisa kita ambil pada perjalanan rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya 5 dari 50 itu adalah pemadatan. Ya, 5 dari 50 rakaat itu adalah ibadah yang dipadatkan. Bisa jadi kalau 50 rakaat pada waktu itu bentuknya ritualnya tidak seperti itu. Tetapi kapan kita mesti bersama istri, kapan mesti cari makan dan bekerja. Kalau 50 kali melakukan ritualnya. Walaupun betapapun ringan ya, rumit gitu. Dan ngitung 50 kalinya juga repot gitu bisa ya. Bisa jadi repot ya. Nah, oleh karena itu dipadatkan. Ya, diberikan kalau buah mah langsung di jus. Yang buahnya sebesar Sarinya. itu, inti sarinya itu jadi 1 gelas umpamanya gitu. Nah, tetapi ada ayat yang menjelaskan di dalam Al-Qur'an itu innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan 1 kebaikan maka dibalas 10. Lah kalau dia mengerjakannya 5 waktu, berarti dibalas dengan 1 kali itu menjadi 10, maka 5 kali itu nilainya 50 kali pekerjaan. Nah yang 50 itu melihat dari kuantitas, yang 5 ini adalah melihat kualitas.
Nah, bicara tentang kualitas dan kuantitas itu, Mbak Mila, sebenarnya itu juga gambaran ibadah kita itu bukan rakaatnya yang berbeda, tetapi kualitasnya dari orang yang sama rakaatnya, imamnya sama, bacanya sama, tetapi tidak sama. Kita masjidnya sama, imamnya sama, jumlah rakaatnya sama. Bisa jadi. Kenapa pahalanya berbeda? Bisa jadi nilai kekhusyuannya yang satu dengan yang lainnya yang Itu yang tidak membedakan. sama. Nah, itu juga menggambarkan bahwa antara kuantitas dan kualitas itu ada dalam ibadah. Ada lagi yang menarik nih. Apakah itu sudah 5 tidak dipadatkan lagi? Menurut Sayyidah Aisyah, bahwa pertama kali disyariatkan sholat itu 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian pada saat sholat fil hadar, ya, fayutimma arba'ah. Pada sholat tidak bepergian, maka disempurnakan menjadi 4. Dan dia menjadi tetap 2. Ya, itu awalnya Sayyidah Aisyah begitu mengatakan itu. Bahkan di dalam hadis-hadis yang fi syiddatil khauf, salat yang ketika 4 rakaat bisa menjadi dikosor bagi para musafir, ini pada syiddatil khauf dalam keadaan perang itu bisa dipendekkan menjadi 1 rakaat. 1, 2, dan 4 itu nilainya sama karena kondisinya yang berbeda. Tetapi dia punya nilai kekhusyuannya sama. Jadi betapa jangan berpikir tentang kualitas, kuantitas, tetapi bagaimana cara kita berpikir tentang kualitas itu yang penting. Bagaimana kemudian juga peristiwa agung ini menunjukkan posisi atau kedudukan baginda Rasulullah SAW di mata Allah, Pak Kiai? Dibandingkan dengan nabi-nabi dan rasul yang lain, maka ini menunjukkan bahwa sebenarnya kalau Nabi mengatakan ana min khiyarin, min khiyarin, min khiyarin. Aku ini 3 kali seleksi. Wajar karena beliaulah satu-satunya nabi dan rasul. Kan kalau Nabi Musa wa kallamallahu Musa taklima itu. Allah berdialog dengan Musa. Tapi tetap tempatnya di bumi. Di bumi, betul. Oh, iya. Tetapi Nabi Muhammad itu dipernaikkan dari di bumi, di langit. Langit 1 sampai ke 7 itu kan masih galaksi duniawi ya istilahnya. Tapi ketika masuk pada Sidratil Muntaha itu tidak bisa disebut lagi bagian dari sebuah galaksi. Karena Sidratil Muntaha la ya'lamhu illallah. Dalam bentuk apakah yang disebut Sidratil Muntaha nggak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, jadi dari alam fisika, metafisika masuk sampai Sidratil Muntaha yang tidak bisa diberi konotasi pada 2 bentuk ini tadi. Iya. Enggak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Mungkin juga tidak akan pernah terbersit dalam benak manusia juga ya bentuknya seperti apa ya Pak Kiai. Maksudnya kita nggak punya gambaran sama sekali gitu karena ya nggak bisa diimajinasikan saja, tidak bisa. Maaf nih ya, itu kalau Sidratil Muntaha gitu artinya kan maksimalitas sesuatu pencapaian. Puncak dari sebuah pencapaian. Kalau dibandingkan dengan sorga saja, maka sorga itu levelnya di bawah aras gitu ya. Iya, levelnya itu. Sorga saja dikatakan mala ainun ra'at. Sorga itu nggak pernah dilihat oleh manusia di bumi. Wala uzunun samiat, keindahannya itu nggak pernah didengar. Nah yang ketiga nih, wala ala khotoril bashar. Tidak bisa diimajinasikan oleh manusia tentang sorga itu. Bagaimana dengan arasnya Allah, dengan Sidratil Muntaha. Di luar kapabilitas kita sebagai manusia yang terbatas itu, Masya Allah, luar biasa. Jadi ya, Masya Allah ya, sebenarnya kalau kita mau bedah ternyata dari perjalanan agung ini banyak dimensi yang kita bisa elaborasi ya Pak Kiai ya. Pesannya itu cuma bukan masalah disitulah kemudian terjadi perjalanan atau kemudian di situ perintah sholat, tapi dimensinya ternyata lebih luas dari itu ya. Betul. Jadi memperkaya ini kita. Dan Mi'raj itu kita bisa memeliharanya. Karena dibilang as-sholah mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Artinya kalau mau naik kepada Allah, mau audiensi sama Allah, naiklah. Jangan di bumi.
salah satu fisiknya tetap mekanismenya di itu. bumi, tetapi kita bisa menaikkan dengan derajat imani. Dan itu dengan salah satunya dengan sholat kan? Sholat. Dengan sholat caranya, Masya Allah. Pak Kiai luar biasa. Terima kasih ilmunya dan pencerahannya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya banyak Amin. dapat insight. Harapan saya juga pemirsa juga Amin, seperti itu. amin, Sehat selalu Pak Kiai. amin. Supaya bisa tolabul ilmu bersama-sama dengan Amin, kami. amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa ilmu yang luar biasa, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahman juga Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Kiai. warahmatullahi wabarakatuh.